Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armada Bidang Bahari dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 6. Saya akan menjawab UN1 lesan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi ada 3, yaitu komunisme, yaitu paham yang bertujuan menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kemerdekaan bersama dan tidak ada kelas sosial, uang, dan negara. Liberalisme yaitu paham ideologi yang bertujuan menciptakan masyarakat yang bebas berpikir bagi individu dan menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Individualisme yaitu paham yang memiliki pandangan yang menekankan kemerdekaan manusia, kepentingan bertanggung jawab, dan kebebasan sendiri. 2. Ancaman di bidang politik. Pengerahan massa, contoh kerusuhan Omnibus Law, ada 3 demo yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada tanggal 8, 13, dan 29 Mei 2020. Sebanyak 70% diantaranya merupakan pelajar. Separatisme yaitu memisahkan diri, contoh peristiwa 3 Juli. Blokade, contoh Belanda terhadap Indonesia 1945 sampai 1957. 3. Strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik. Pertama, mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. 3. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan wibawa. 4. Menegaskan supremasi hukum. 4. Ancaman di bidang ekonomi. A. Membanjirnya produk luar negeri dan mendesak barang-barang dalam negeri, terutama barang yang tidak kompetitif. B. Kemudian pihak asing menanamkan modal membuat perekonomian negara sedikit demi sedikit dikuasai pihak asing. C. Persaingan bebas akan menimbulkan tumbuhnya pelaku ekonomi. 5. Strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Pertama, pembangunan infrastruktur. 2. Pemilihan teknologi tepat guna. 3. Pertanian sebagai prioritas utama. 4. Mempererat kerjasama dengan negara lain. 6. Ancaman di bidang tersebut. Pertama, ancaman dari dalam negeri yang berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, atau keterbelakangan dan ketidakadilan yang menjadi pangkal tumbuhnya permasalahan lainnya seperti premanisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu-isu ini mengakibatkan disintegrasi bangsa, udara nasionalisme, dan patriotisme. 2. Ancaman dari luar negeri. Pertama, munculnya budaya konsumtif dan luar negeri open-minded. 2. Munculnya hedonisme yaitu kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup, contoh mabuk-mabukan. 3. Munculnya sistem individualisme, artinya sikap selalu mementingkan diri dan memandang orang lain tidak ada artinya. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. 7. Strategi menghadapi ancaman di bidang tersebut. Pertama, menjadikan nilai Pancasila sebagai filter. 2. Meningkatkan rasa nasionalisme. 3. Memelihara keselarasan fundamental. 8. Ancaman di bidang hankam, bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Contoh, pertama, agresi atau invasi. 2. Pelanggaran wilayah. 3. Pemberontakan bersenjata. 4. Ancaman teror atau terorisme. 5. Ancaman keamanan lautan. 6. Ancaman keamanan udara. 9. Strategi menghadapi ancaman di bidang hankam. Pertama, membentuk BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2. Mengesahkan UU anti terorisme. 3. Memperkuat aparat negara. 4. Membuat sinsis hankam rata. 10. Komponen sis hankam rata. Pertama, TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. 2. Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan. 3. Rakyat sebagai kekuatan penduduk. 11. Ciri-ciri sis hankam rata. Pertama, kerakyatan yaitu orientasi hankam negara diabadikan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi usaha pertahanan. 3. Kewilayahan yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar seluruh NKRI. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.